Menurut Permentan nomor 130/Permentan SR 130/11/2014 tanggal 27 November tahun 2014. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, baik pupuk anorganik maupun pupuk organik, antara lain urea, ZA, SP36 dan Ponska, maupun pupuk organik yaitu petroganik. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang mengusahakan lahan dengan total luas maksimal 2 hektar atau petambak dengan luas maksimal 1 hektar setiap musim tanam per keluarga. Pupuk bersubsidi tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, atau perusahaan perikanan budidaya. Pupuk bersubsidi tidak bisa dibeli dengan bebas, sebab untuk mendapatkannya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di mana petani harus tergabung dalam kelompok tani. Petani wajib mengisi RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang harus diisi kebutuhan pupuk real sesuai hasil musyawarah kelompok tani. RDKK harus ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Penyuluh Pertanian. Dan rekapitulasi RDKK tingkat desa disetujui oleh Kepala Desa. Rekapitulasi RDKK tingkat desa diajukan ke tingkat kecamatan dan ditandatangani oleh Kepala UPTD dan disetujui oleh Kepala Balai Penyuluhan dan Camat. Rekapitulasi RDKK tingkat kabupaten harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten dan Kepala Badan Penyuluh Pertanian Kabupaten. Rekapitulasi RDKK tingkat provinsi harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kepala Badan Penyuluh Pertanian Provinsi. Rekapitulasi RDKK tingkat provinsi dikirim ke Kementerian Pertanian sebagai dasar penyusunan alokasi pupuk subsidi di Indonesia. Jumlah pupuk bersubsidi yang dialokasikan Kementerian Pertanian tidak selalu sama dengan kebutuhan real petani, sebab disesuaikan dengan APBN. Seperti misalnya untuk tahun 2015, total kebutuhan pupuk nasional sebesar 14,14 juta ton. Sementara alokasinya hanya 9,55 juta ton. Setelah Kementerian Pertanian membuat peraturan Menteri Pertanian yang berisi alokasi pupuk bersubsidi, masing-masing provinsi dan kabupaten menerbitkan peraturan gubernur dan peraturan bupati. Selanjutnya, produsen pupuk yang diberi tugas oleh pemerintah memproduksi dan mendistribusikan pupuk bersubsidi ke daerah sesuai jumlah yang ditetapkan dalam peraturan gubernur dan peraturan bupati. Sebagai akibat dari kebutuhan pupuk bersubsidi yang dialokasikan Kementerian Pertanian yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani, tentu saja sering terjadi kekurangan pupuk ketika musim tanam tiba. Selain karena ketidaksesuaian jumlah alokasi pupuk bersubsidi dengan kebutuhan petani, penyebab kelangkaan pupuk adalah keterlambatan dikeluarkannya peraturan gubernur dan peraturan bupati sebagai dasar produsen pupuk untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi di daerah sampai ke tangan petani. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah petani hendaknya juga melakukan pemupukan berimbang agar pemupukan bisa efektif dan efisien. Untuk padi, cukup dengan menggunakan 500 kg petroganik, 300 kg Ponska, dan 200 kg urea. Untuk jagung, cukup dengan menggunakan 500 kg petroganik, 300 kg Ponska, dan 300 kg urea. Untuk kedelai, cukup dengan menggunakan 500 kg petroganik dan 250 kg Ponska. Untuk lebih jelasnya, hubungi Pusat Layanan Pelanggan Petrokimia Gresik di telepon bebas pulsa 0800 163 6363 dan 0800 1888 777 atau SMS di 081 134 4774 dan email konsumen@petrokimiagresik.com. Data empirik menunjukkan bahwa dengan pemupukan berimbang, selain tidak melakukan pemupukan dengan berlebihan, juga terbukti bisa meningkatkan hasil panen 10 hingga 20%.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh